Guna mendengarkan keluhan masyarakat di Kota Balikpapan, Polda Kaltim menggelar kegiatan Jumat Curhat di Universitas Balikpapan pada Jumat lalu. Kegiatan Jumat Curhat ini dihadiri oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol M. Sabilul Alif dan jajaran pejabat utama serta puluhan mahasiswa Universitas Balikpapan. Sejumlah pertanyaan dan masukan disampaikan para mahasiswa dalam sesi tanya-jawab. Salah satunya terkait komitmen Polda Kaltim dalam menjaga kondusivitas untuk rasa atau penyampaian aspirasi oleh mahasiswa. Wakapolda Kaltim menjelaskan kegiatan Jumat Curhat merupakan program Polri sebagai sarana silaturahmi dan sebagai wujud interaksi secara langsung Polri dengan masyarakat untuk menerkan saran, kritikan, masukan, serta aduan masyarakat kepada kepolisian. Dalam kesempatan ini, Wakapolda Kaltim menjamin akan membuka ruang dialog secara pribadi apabila masyarakat ingin melapor terkait dinamika di ruang publik. Ia juga berharap bahwa kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan antara pihak kepolisian dan masyarakat. Saya jamin saya akan beri jawaban. Dan saya jamin insya Allah mudah-mudahan diskusi kita bagus. Dan tidak perlu dirisaukan, tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu ditakutkan bahwa kalau Anda menyampaikan informasi itu dengan baik, dengan fakta, dengan benar, saya yakin negara kita masih punya rasa keadilan dan rasa perlindungan terhadap hak asasi penyampaian pendapat di muka umum. Voice of Best Prod, band metal berhijab asal Indonesia, berbagai pengalaman usai menorehkan sejarah sebagai band Indonesia pertama yang tampil di Glastonbury Festival. Berikut kita simak liputan Gandira Pratama dari VOA. 2024 lalu, para penggemar musik metal di Inggris terkesan melihat 3 musisi Indonesia berhijab, Voice of Best Prod, tampil sebagai band Indonesia pertama yang manggung di festival bergengsi Glastonbury Festival. Terus, gimana nih pengalamannya? Tapi yang pasti dari acaranya sendiri sih meninggalkan kesan baik banget di kami bertiga. Karena ini pengalaman pertama kami ke sana, dan dari pengalaman pertama ini kami banyak banget belajar hal baru. Terus apa sih pengalamannya yang paling berkesan? Yang paling berkesan pertama panggungnya, yang kedua penontonnya, terus yang ketiga vibes di tempat acaranya bagus banget. Kita manggung di Glastonbury tapi kita nggak keringetan. Ya, enak banget, Soundnya mantap, Soundnya terus mantap. penontonnya juga penuh sampai penontonnya mantap, semuanya mantap. Line up Glastonbury Festival penuh dengan bintang-bintang musik kelas dunia seperti Coldplay, SZA, dan bahkan Dua Lipa. Kalau kalian ketemu siapa aja di festival itu? Ketemu siapa ya kemarin? Ketemu sama The Vaccine nonton doang. Iya. Kebagian nonton. Karena kebetulan kemarin di Bixby juga kita kan pertama mainnya, jadi yang lain tuh belum pada datang gitu. Selain Glastonbury Festival, Voice of Best Prod juga sempat tampil di The Dome, salah satu venue musik legendaris di Inggris. We are Voice of Baceprot and you are watching Voice of America. Pemadaman listrik selama berjam-jam sering terjadi di Zimbabwe akibat buruknya infrastruktur dan dampak kekeringan yang berulang pada pembangkit listrik tenaga air. Untuk membantu negara ini, program pembangunan PBB UNDP memasang panel surya di ribuan puskesmas milik pemerintah. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA. Puskesmas di 15 negara telah melakukan pemasangan listrik surya lewat proyek Solar for Health dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP. Program ini mencakup lebih dari 1.000 puskesmas di Zimbabwe yang adalah terbesar di dunia menurut perwakilan UNDP di Zimbabwe, Ayodele Odusola. If you put all the renewable energy capacity that we have generated in the country is 13.03 megawatts, which account for 35% of all independent power production. The one that is not done by government is huge as an individual entity. Zimbabwe telah bertahun-tahun mengalami kelangkaan energi. Pemadaman listrik selama berjam-jam juga berdampak pada rumah-rumah sakit. Kepala petugas medis di Rumah Sakit Pusat Empilo, salah satu fasilitas kesehatan yang mendapatkan listrik surya, mengatakan pemadaman listrik kini tidak lagi berpengaruh. All the news that used to make the headlines in the newspapers that Empilo has no electricity for 2 days, 3 days, that should be a thing of the past. It's a real game changer.
Tanda Zanjinggila senang operasi kanker prostat ayahnya berjalan lancar di Rumah Sakit Impilo yang kini tidak lagi mengalami kelangkaan listrik. Impilo is off grid now, which means Impilo will totally be independent because of this solar, so which is marvelous to us. Pihak berwenang Zimbabwe berharap peralihan ke listrik surya ini berjalan mulus di seluruh puskesmas yang mendapatkan pemasangan panel surya. Sementara kelebihan listrik yang dihasilkan dapat disumbangkan ke jaringan listrik nasional di negara ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.